Teman-teman, setelah pemberontakan Israel yang baru saja kita lihat di bilangan pasal yang ke-14, kita melihat sesuatu yang menakjubkan di pasal 15 ini. Ini menjadi saat teduh kita pagi ini. Ayat 1 dan 2 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, menjadi tempat kediamanmu." Nah, bayangkanlah, baru saja Tuhan mengumumkan penghakiman Tuhan atas bangsa ini. Bahwa mereka yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke tanah perjanjian, tetapi semua mereka akan mati di padang gurun. Itu adalah hukuman atas pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tetapi di sini, di bilangan pasal 15 ini, kalimat pertama yang Tuhan ucapkan adalah, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu. Tuhan tetap memberikan Israel tanah yang dijanjikannya setelah pemberontakan mereka. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kebenaran ini? Kasih setia Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Dosa tidak dapat membatalkan janji berkat Tuhan. Jika kita memberontak kepada Allah, kemungkinan terbesarnya adalah kita tidak akan dapat menikmati janji Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membatalkan janjinya hanya karena sebagian dari kita atau bahkan seluruh bumi ini menolak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, ingat selalu kebenaran ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan bukan seperti kasih setia manusia. Kasih setia Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Nah, setelah Tuhan mengumumkan bahwa Dia tetap setia dengan janjinya, Tuhan kemudian mengajar umatnya tentang perlunya membawa korban api-apian, yaitu korban bakaran dan korban sembelihan, ketika mereka nanti sudah masuk ke tanah perjanjian. Ini menjadi gambaran hubungan yang berkelanjutan antara Allah dengan umatnya. Bahkan orang luar pun dapat berpartisipasi melalui korban api-apian ini. 5 kali Tuhan mengatakan bahwa persembahan ini menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Artinya adalah Tuhan menghendaki hubungan yang berkelanjutan dengan umatnya. Tetapi bagaimana jika seandainya umatnya berdosa? Dosa bisa dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Nah, untuk dosa yang tidak sengaja, imam dapat mengadakan pendamaian bagi orang itu dan dosanya akan diampuni. Ini tidak hanya berlaku bagi jemaah Israel saja, tetapi juga untuk orang asing yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Tindakan pendamaian ini dilakukan dengan mempersembahkan darah binatang. Ini menjadi gambaran bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk didamaikan dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika dosa itu dilakukan dengan sengaja, nah dosa yang dilakukan dengan sengaja adalah merupakan tindak penistaan terhadap Tuhan. Siapapun pelakunya, baik itu orang Israel asli ataupun orang asing, maka mereka harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa itu. Kemudian di ayat 32 sampai dengan 36, ada kasus seorang pria mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Orang ini dengan sengaja membangkang terhadap hukum Sabat. Nah, Tuhan menetapkan hukumannya adalah dilempari dengan batu sampai dia mati. Dan yang terakhir, ayat 37 sampai dengan 41. Tuhan ingin umatnya memiliki pengingat terhadap perintah Tuhan. Pengingat itu adalah berupa jumbai-jumbai punca dengan benang yang berwarna ungu kebiru-biruan. Pesannya adalah Tuhan menyediakan sarana bagi umatnya untuk mengingat Tuhan dan firman-Nya.
Nah, teman-teman, apa yang bisa kita simpulkan dari pasal 15 ini? Yang pertama adalah kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan tetap setia walau kita tidak setia. Tetapi jangan tidak setia. Karena hanya mereka yang setia kepada Tuhan yang dapat menikmati anugerah berkat-Nya. Yang kedua, setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat. Maka bertobatlah. Jadikan ini prinsip. Kalau berbuat salah saja kita berani, maka kita harus berkali-kali lipat berani untuk berbuat benar, yaitu bertobat. Yang ketiga, yang terakhir. Jika teman-teman butuh pengingat, tidak masalah. Jika itu menolong kita untuk selalu mengingat Tuhan. Itu bisa berupa salib atau apa saja, bisa sebagai liontin atau sebagai cincin atau sebagai apapun. Nah, intinya adalah bahwa orang Kristen tidak salah jika memakai ornamen sebagai pengingat simbol dari imannya. Jika niatan hati kita ingin selalu ingat Tuhan, maka Tuhan pasti mengerti bahwa kadang manusia memang sering lupa. Tuhan tidak menuntut sempurna, tetapi Alkitab mendorong kita untuk punya spirit menjadi semakin sempurna supaya kita semakin memuliakan Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.